Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang menonton video ini dimanapun berada, mungkin pernah mendengar atau tahu dengan primbon. Kalau pernah mendengar atau tahu dengan primbon ini, apakah penonton tahu apa arti dan maksud atau tujuan dari primbon ini? Arti dan maksud atau tujuan dari primbon ini adalah memberitahu permasalahan yang ada di pasang suami istri. Salah satu di antaranya saya akan memberitahu bagaimana cara menghadapi atau mengatasi permasalahan yang ada di pasang suami istri kalau nama awal suaminya Y dan kalau nama awal istrinya M. Saya juga akan memberitahu bagaimana karakter atau sifat anak pasang suami istri, nama awal suaminya Y dan nama awal istrinya M ini, dan bagaimana juga cara mendidik anak pasangan suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini dan usaha pasangan suami istri ini. Nah, tonton video ini sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya informasikan bagi yang menonton video ini, mungkin ada yang ingin berusaha dan ingin usahanya berkembang maju dan sukses, silahkan hubung saya, insyaallah akan saya bantu untuk membuatkan nama usahanya atau nama toko dan kiosnya yang cocok dengan nama pasangan suami istrinya. Insyaallah usahanya pasti berkembang maju dan sukses. Nomor WA saya ada di profil. Baik, saya lanjutkan memberitahu karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini dan cara mendidik anak pasangan suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini dan usaha pasangan suami istri ini 9 fase. 9 fase ini saya bagi menjadi 2 episode. Fase yang pertama atau episode yang pertama pasangan suami istri ini kalau punya anak pasangan suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif dan manja. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini penyantun dan penyayang, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik ke darah, cukup dengan dimanjakan saja tapi jangan terlalu dimanjakan. Insyaallah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini egonya tinggi, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini, turunin egonya, baik ego suaminya maupun ego istrinya. Usaha pasangan suami istri ini saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali. Kenapa saya ibaratkan seperti rumah di pinggir kali? Karena yang namanya rumah di pinggir kali, kalau hujan selalu kebanjiran, apalagi hujannya gede dan banyak tuli berbanjir lagi rumahnya. Nah, begitu juga pasangan suami istri ini. Kalaulah pasangan suami istri ini berusaha selalu kebanjiran hasil, apalagi usahanya gede dan banyak itu lebih banjir lagi hasilnya. Fase yang kedua, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki, kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insyaallah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini gampang tersinggung baik suaminya maupun istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini, kalau suaminya lagi marah-marah jangan diladeni, dan kalau lagi emosi jangan ikutin emosinya, dan kalau istrinya juga lagi marah-marah jangan diladeni, dan kalau lagi emosi jangan ikutin emosinya. Pasangan suami istri ini banyak godaannya di luar, diantaranya kalau suaminya itu perempuan, kalau istrinya itu laki-laki. Biar suaminya tidak tergoda di luar, servislah suaminya dengan semaksimal mungkin dari A sampai Z. Kalau ada godaan di luar jangan sampai tergoda, karena yang di luar itu belum tentu sebaik suaminya yang sudah ada. Dan biar istrinya juga tidak tergoda di luar, sayangilah istrinya dengan semaksimal mungkin dari A sampai Z. Kalau ada
godaan di luar jangan sampai tergoda, karena yang di luar itu belum tentu sebaik istrinya yang sudah ada. Pasangan suami istri ini apa yang diusahakan selalu berkembang maju dan sukses, dan apa yang direncanakan selalu terlaksana, dan apa yang dicita-citakan selalu tercapai. Fase yang ketiga, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak, pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah, apalagi sampai naik darah. Cukup dengan logika dan masuk akal saja, insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini susah untuk menyimpan atau mengumpulin hasil usahanya yang didapat, bisa dikarenakan pasangan suami istri ini boros, bisa juga karena masuk rumah sakit atau dirawat rumah sakit, bisa juga karena ditipu orang atau dibohongin orang. Biar hasil usahanya bisa tersimpan atau terkumpul, jangan ikutin keborosannya, baik keborosan suaminya maupun keborosan istrinya, biar tidak masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Jaga kebersihannya dan jaga makanannya biar tidak ditipu orang atau dibohongin orang. Tingkatkan kehati-hatiannya. Usaha pasangan suami istri ini selalu berhasil. Fase yang keempat, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak, pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah, apalagi sampai naik darah. Cukup dengan logika dan masuk akal saja, insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini penuh dengan tantangan. Kenapa saya bilang pasangan suami istri ini penuh dengan tantangan? Karena pasangan suami istri ini apa yang diusahakan selalu susah untuk berkembang maju dan sukses, dan apa yang direncanakan selalu susah untuk terlaksana, dan apa yang dicita-citakan selalu susah untuk tercapai. Untuk menghadapi tantangan pasangan suami istri ini cukup dengan sabar dan jangan patah semangat. Fase yang kelima, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak, pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah, apalagi sampai naik darah. Cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini penuh dengan tantangan. Kenapa saya bilang pasangan suami istri ini penuh dengan tantangan? Karena pasangan suami istri ini apa yang diusahakan selalu susah untuk berkembang maju dan sukses, dan apa yang direncanakan selalu susah untuk terlaksana, dan apa yang dicita-citakan selalu susah untuk tercapai. Untuk menghadapi tantangan pasangan suami istri ini cukup dengan sabar dan jangan patah semangat.